Dari sawah ke Manhattan. Gadis dari desa sederhana. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Raras, anak tunggal dari petani miskin. Sejak kecil, Raras terbiasa bekerja keras membantu ayahnya di sawah dan ibunya menenun kain tradisional. Meski hidup serba pas-pasan, Raras selalu punya mimpi besar. Ia ingin sekolah tinggi dan keluar dari desa. Setiap sore setelah membantu orang tuanya, Raras membaca buku di bawah lampu minyak. "Aku ingin membuktikan kalau anak desa juga bisa sukses," ucapnya mantap. Namun, tetangga sering menertawakannya. "Ah, paling nanti juga jadi istri petani seperti ibunya," ejek salah satu warga. Raras tak gentar. Ia belajar dengan tekun hingga mendapat beasiswa ke universitas di Yogyakarta. Keberangkatannya menjadi peristiwa besar di desanya. Ayahnya menahan air mata ketika mengantar ke terminal. "Nak, jangan lupa asalmu," pesannya. Hidup di kota tak mudah. Raras sering menahan lapar demi bisa menabung. Ia bekerja sebagai pelayan kafe malam hari, kuliah di siang hari. Namun semangatnya tak pernah padam. "Aku harus sukses demi bapak dan ibu," bisiknya tiap malam. Setiap kali merasa lelah, ia memandangi foto keluarganya yang tersenyum sederhana di depan rumah bambu. Itulah sumber kekuatannya. Tak disangka, kerja kerasnya perlahan membuahkan hasil. Ia lulus dengan nilai terbaik dan mendapat kesempatan magang di perusahaan internasional. Dari desa kecil di Jawa Tengah, langkah Raras mulai menembus dunia. Peluang dari negeri seberang. Raras diterima magang di perusahaan teknologi asal Amerika yang membuka cabang di Jakarta. Bahasa Inggrisnya yang pas-pasan sempat membuatnya gugup, tapi tekadnya mengalahkan rasa takut. "Saya tidak sempurna, tapi saya mau belajar," katanya di hari pertama. Kinerjanya luar biasa. Ia disiplin, jujur, dan selalu mau membantu rekan kerja. Sikapnya yang rendah hati menarik perhatian Daniel, pria muda asal New York yang menjadi kepala divisi. Daniel kagum pada kerja keras gadis desa itu. "Raras, kamu luar biasa. Kamu seperti matahari pagi," ujarnya suatu hari. Raras hanya tersenyum malu. Ia tak pernah membayangkan pria asing akan memperhatikannya. Namun, kedekatan mereka tumbuh alami. Daniel sering mengajarinya cara berpresentasi dalam bahasa Inggris. Sementara Raras mengenalkan Daniel pada budaya Jawa dan makanan tradisional. Suatu sore, saat mereka makan di warung sederhana, Daniel berkata, "Aku lebih suka makanan ini daripada restoran mahal." Raras tertawa. "Itu karena kamu belum pernah mencicipi sambal ibu saya." Daniel tersenyum hangat dan untuk pertama kalinya, Raras merasakan sesuatu bergetar di hatinya. Namun cinta di antara mereka tak mudah. Rekan kerja mulai bergosip. Mana mungkin bos bule jatuh cinta sama gadis desa? Raras mencoba menepis isu itu, tapi Daniel dengan tenang menjawab, "Aku tak peduli asalnya dari mana, yang penting hatinya." Antara mimpi dan perasaan. Hubungan mereka semakin dekat, tapi Raras tetap menjaga jarak. Ia takut cinta akan mengganggu mimpinya. Ia masih harus berjuang, masih banyak tanggungan di kampung. Sementara Daniel makin serius. Suatu malam setelah lembur, Daniel mengantar Raras pulang. Hujan turun deras, dan mereka berteduh di bawah halte tua. "Raras," ucap Daniel pelan, "jika aku bilang aku mencintaimu, apa kamu akan menjauh?" Raras terdiam. Hatinya berdebar. "Aku tidak tahu, Daniel. Aku hanya gadis desa. Kamu layak dapat wanita sekelasmu." Daniel menatapnya dengan mata lembut. "Justru itu yang aku kagumi. Kamu tulus, sederhana, dan kuat." Sejak malam itu, Raras mulai membuka hatinya. Tapi ia tahu cinta mereka penuh rintangan. Budaya berbeda, pandangan orang, bahkan keluarganya sendiri yang mungkin menolak. Beberapa minggu kemudian, Daniel mendapat promosi ke kantor pusat di New York. "Aku ingin kamu ikut, Raras," katanya. Raras terkejut. Itu impian yang datang terlalu cepat. "Aku harus berpikir," jawabnya. Ia pulang dengan hati gundah di antara cinta dan cita-cita. Perpisahan dan janji. Keputusan berat akhirnya diambil. Raras menolak ajakan Daniel. "Aku ingin sukses karena usahaku sendiri, bukan karena ikut orang lain," katanya tegas. Daniel menghargainya.
meski hatinya kecewa. "Aku akan menunggumu, Raras, sampai kamu siap." Setelah Daniel kembali ke Amerika, hari-hari Raras terasa kosong. Namun ia fokus mengejar karir. Dalam beberapa tahun, ia berhasil naik jabatan hingga menjadi manajer proyek. Dedikasinya membuat perusahaan mempromosikannya ke kantor pusat di New York, tempat Daniel bekerja. Takdir seolah berputar indah. Saat pertama kali menginjakan kaki di Amerika, Raras menatap langit Manhattan dengan mata berkaca-kaca. "Bapak, Ibu, anakmu sampai juga ke sini." Pertemuan yang menggetarkan. Di kantor pusat yang megah, Raras tak menyangka akan bertemu Daniel lagi. Pria itu kini menjabat sebagai direktur muda. Saat mata mereka bertemu di ruang rapat, waktu seolah berhenti. "Raras?" Suara Daniel bergetar. "Daniel, lama tak bertemu." Sejak hari itu, mereka kembali dekat. Tapi kini, Raras bukan lagi gadis desa polos. Ia perempuan tangguh, percaya diri, dan sukses. Daniel makin kagum. Namun ada satu hal yang belum hilang. Cinta lama itu masih menyala. Suatu malam, setelah acara perusahaan, Daniel mengajak Raras berjalan di Central Park. Lampu-lampu kota berkilau dan salju turun perlahan. "Aku masih menepati janjiku," ujar Daniel sambil menggenggam tangannya. "Aku menunggumu, Raras." Air mata jatuh di pipi Raras. Ia tahu, cinta itu kini tak perlu ditakuti lagi. Restu dari tanah air. Sebelum menerima lamaran Daniel, Raras pulang ke Indonesia. Ia ingin restu dari orang tuanya. Desa menyambutnya dengan haru. Anak petani kini kembali sebagai wanita sukses. "Aku datang bukan untuk pamer, tapi minta restu," katanya kepada ayah dan ibu. Ayahnya menatap penuh bangga. "Kamu sudah jadi kebanggaan kami, Nak. Kalau lelaki itu membuatmu bahagia, restu kami selalu bersamamu." Raras menangis di pelukan mereka. Di tengah sawah yang hijau, ia merasa kembali ke akar hidupnya. Pernikahan di dua dunia. Pernikahan mereka digelar 2 kali, adat Jawa di desanya, dan resepsi internasional di New York. Daniel mengenakan beskap Jawa dengan blangkon, sementara Raras tampil anggun dalam kebaya emas. "Cantik sekali," bisik Daniel seperti putri dari negeri dongeng. Media meliput kisah cinta mereka yang menyentuh hati banyak orang. Wanita desa yang berani bermimpi dan menaklukkan dunia. Cinta dan impian yang sempurna. Kini Raras dan Daniel hidup di New York, menjalankan yayasan pendidikan untuk anak-anak desa di Indonesia. Raras tak pernah lupa asalnya. Ia berkata di salah satu wawancara, "Kesuksesan bukan soal pergi sejauh apa, tapi sejauh mana kita membawa asal kita." Setiap kali matahari terbenam di Manhattan, Raras memandangi langit dan tersenyum. Ia bukan lagi gadis desa bermimpi di bawah lampu minyak. Ia adalah bukti bahwa mimpi, kerja keras, dan cinta bisa mengubah segalanya.